Halo semuanya, nama budaya, nama saya Colin Stephen Anggada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Prodi Ekonomi Pembangunan, Stambuk 2021 dengan NIM 210501015. Hari ini saya akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama berdasarkan pandangan agama Buddha. Pertama-tama, apa sih definisi dari kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antara umat beragama atau hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup secara bersama-sama, secara damai, tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagamaan dengan pihak lain. Karena kebersamaan menghendaki tenggang rasa yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya, serta menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Ada satu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi beragama, yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai atau tenggang rasa terhadap sesama manusia. Dan dengan adanya sikap toleransi, melarang kita untuk tidak menghina atau mendiskriminasi suku, agama, maupun ras sesama kita. Sikap toleransi bisa kita lihat dalam aspek beragama. Toleransi antar umat beragama sering kita temui di kalangan masyarakat. Toleransi beragama ini memunculkan sikap saling menghormati bagi pemeluk agamanya masing-masing. Toleransi antar umat beragama perlu kita tanamkan dalam hidup kita karena sangat penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Semakin banyak orang yang mempunyai sikap toleransi, itu akan berdampak baik bagi negara ini karena dapat meminimalisir terjadinya konflik dan kehidupan antar umat beragama akan jauh lebih baik dan tentram. Setelah itu, kami akan membahas pilar-pilar yang tercantum dalam Dasar Negara NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 tentang kerukunan antar umat beragama. Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para Founding Fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai dengan moto Negara Bhinneka Tunggal Ika. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam ayat 28E, ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, setelah kita membahas mengenai kerukunan di Indonesia dan kerukunan itu sendiri, perlu kita bahas mengenai inti dari video ini, yaitu kerukunan antar umat beragama dalam pandangan agama Buddha. Akan saya awali dengan sebuah kutipan yang akan disampaikan oleh adik saya, Timothy. Bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemoohkan dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya. Dengan demikian agama kita akan berkembang. Kutipan barusan itu yang disampaikan oleh adik saya merupakan peninggalan dari isi prasasti Batu Kalingga 22 yang merupakan dekret dari Raja Asoka. Selain dari kutipan tadi, perlu kita ketahui juga tentang Saraniyadhamma Sutta. Agar kita sendiri senantiasa saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada cekcokan, kerukunan, dan kesatuan, yaitu dengan 1. Mengembangkan cinta kasih dalam pikiran.
Mengembangkan cinta kasih dalam ucapan. 3. Mengembangkan cinta kasih dalam perbuatan jasmani. 4. Mengembangkan sila atau kemoralan. 5. Mengembangkan caga atau kemuliaan hati. 6. Mengembangkan panah atau kebijaksanaan. Setelah itu, untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percecokan, dan yang terakhir adalah yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dharma itu adalah 1. Memancarkan cinta kasih meta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Nomor 2. Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan, berbicara dengan etika baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. 4. Menerima buah karma yang baik, kebahagiaan berusaha, tidak serakah, dan membahagiakan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. 5. Melaksanakan moral sila etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. 6. Mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Agutara Nikaya 3, 288-289. Terima kasih. demikian dari video saya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.